Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Malang akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Ariski Heris Toteles dari SMP Negeri 27 Kota Malang. Nama saya Suyanto dari SMP Negeri 27 Malang. Nama saya Ida Wahyuni dari SMP Negeri 10 Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam Bu Ida. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Ida? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini Pak Yanto mau melaksanakan coaching dengan Pak Heris ya? Iya betul. Pak Yanto selaku coach dan Pak Heris selaku coachingnya. Nah, mohon izin Pak Yanto, saya nanti akan melakukan pengamatan tentang coaching yang sedang dikerjakan atau dipercakapkan antara Pak Yanto dan Pak Heris sebagai coach dan coachingnya. Nah, ini nanti kira-kira dari Pak Yanto selaku coach ingin menanyakan apa kepada Pak Heris? Ini Bu Ida, saya selaku coach, Pak Heris selaku coaching. Ini yang saya menggali informasi, menggali dari coaching terkait dengan tujuan, identifikasi, terus aksi nyata, dan tentunya tindak lanjut terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh coaching tersebut. Seperti itu Bu. Ya, jadi nanti saya juga akan melihat apakah Pak Yanto selaku coach sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci sehingga Kucinya itu mampu untuk mencari langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Siap Bu. Begitu ya Pak Yanto? Ya, terima kasih Bu Ida. Selamat melaksanakan coaching. Selamat, terima kasih Bu Ida. Saya izin dulu. Monggo. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam, monggo Pak Heris. Silakan. Kabarnya? Alhamdulillah baik, monggo. Silakan duduk. Silakan duduk Pak. Di sini. Gimana Pak? Kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Yanto. Gitu. Cuman kebetulan kok lagi galau. Kok kelihatan dari wajahnya kok ada kayak sesuatu yang beban pikiran yang belum tuntas kayaknya. Betul, ada apa Pak? Yanto. Ada apa Pak? Bisa saya bantu? Ini lagi galau gitu loh Pak. Kok saya lihat-lihat itu kecenderungan anak-anak sekarang itu kan mager Pak, malas gerak, apalagi ditambah dengan kegiatannya dia bermain gadget itu paling enggak 8-12 jam itu kan aktivitasnya ada di depan layar kaca itu Pak. Ya, betul. Sehingga mempengaruhi mungkin mager lah. Ini kalau dibiarkan ini mungkin bisa bahaya. Tapi kalau kita larang, nah masalahnya memang pembelajaran sekarang itu berbasis digital semua. Jadi kita kan harus mungkin mencari ya gimana caranya kira-kira anak-anak ini supaya nggak mager gitu loh Pak. Gitu. Okay. Pak Heris, mohon izin kalau saya boleh tahu apa sih sebenarnya tujuan Pak Heris? Mungkin ada yang ingin disampaikan ke saya terkait dengan permasalahan kira yang disampaikan tadi. Tujuannya bagaimana Pak? Iya. Kalau tujuan saya sebetulnya saya ini Pak, mengharapkan bahwasannya olahraga ini menjadi kebutuhan hidup anak-anak sepanjang hayatnya Pak. Betul. Karena harapan saya bisa penting gitu kan, tujuannya itu dari mager menjadi seger,
yaitu senang bergerak, senang bergerak. nggih. Terus goal setting-nya menjadi giat bergerak, Pak Yanto. Oke, istilahnya sangat luar biasa. Nggih. Mager, Malas gerak, malas gerak, nggih. terus apa tadi? Seger, Seger, senang senang bergerak, bergerak, goal goal setting-nya setting-nya giger, giger, giat giat bergerak. bergerak. Luar biasa. Pak Heris, kira-kira apa sih permasalahan yang menyebabkan anak-anak itu menurut Pak Heris itu mager itu apa penyebabnya, Pak? Ya, kalau saya identifikasi Pak Yanto, yang pertama memang karena kebiasaan main gadget ya, Pak Ya, Yanto. Itu kan bisa 8 sampai 12 jam per hari. Anak-anak itu memang di luar di layar kaca itu selalu seperti itu. Kemudian dampak dari situ akhirnya lebih condong kurang untuk belajar gerak ataupun aktivitas geraknya sangat kurang. Sehingga saya khawatir Pak Yanto. Akhirnya nanti ada obesitas, kemudian mungkin nanti kecenderungan mata minus, sehingga berdampak ini ke anak-anak ke depannya. Walaupun tidak semua seperti itu Pak Yanto, hanya mungkin beberapa siswa yang seperti itu. Khususnya mungkin anak-anak yang tipikalnya rajin membaca gitu kan, kalau diutus untuk aktivitas yang gerak, ayo kita berlari, cenderung ya Pak, hanya tapi nanti akhirnya berdiam diri, mungkin menambah aktivitas belajarnya lagi walaupun pakai gadget. Akhirnya kan mager lah. betul. Oke. Ya itu berarti itu Pak, ya Pak permasalahan Pak Heris yang dihadapi anak-anak itu karena gadget berarti ya, Iya. karena gadget yang akhirnya susah untuk gerak, tidak bisa Betul. mengikuti, walaupun mengikuti istilahnya belakangan Iya. dengan menggunakan gadget itu tadi. Iya. Nah, kira-kira Pak Heris, apakah sudah mendapatkan cara untuk menanggulangi hal itu kira-kira? Iya. Kemarin kita berpikir Pak akhirnya Pak, gimana nih putar otak gitu kan untuk anak-anak ini supaya semua pada senang gerak, kemudian bisa jadi giat bergerak itu kan. Akhirnya kita menemukan solusi kayaknya seperti ini. Pakai relik Mandaya Next Gen, Pak. Relik Mandaya Next Gen. Ya. Relik Mandaya Next Gen ini adalah religius, cerdas, mandiri, dan berbudaya. Ini saya ambil dari visi misi yang kita buat dalam program Bagja waktu itu. Kemudian next gen-nya adalah kita menyiapkan generasi penerus, Pak, yang mungkin siap secara akademik maupun non-akademik, secara fisik dan lain sebagainya. Lah, disitulah saya berpikiran bahwasannya relik Mandaya Next Gen bisa dikembangkan. Polanya, yang pertama mungkin saya dorong karena ada unsur religi. Ya. Anak-anak mungkin di saat awal pembelajaran saya ajak untuk sholat duha dulu berjamaah Pak. Sehingga nanti menggiring untuk kegiatan relik Mandaya Next Gen ini jauh lebih mudah. Relik Mandaya Next Gen ini kita lakukan sekitar 10 sampai 15 menit sebelum memulai ataupun masuk ke materi inti, Pak. Dengan cara bisa berjalan, berlari, aktivitasnya, kemudian workout dan lain sebagainya. Yang penting anak-anak aktivitas bergerak, enggak mager, enggak berdiam diri atau budaya sedentari gitu kan, seperti itu. Berarti sangat luar biasa, Pak Heris. Itu sebenarnya sudah masuk di dalam semuanya. Artinya Pak Heris tadi sudah relik Mandaya Next Gen. Itu terkait dengan relik Mandaya ada religius sebelum kegiatan olahraga, sembahyang, sholat duha dulu ya. Supaya Sholat mudah duha, dikendalikan. setelah itu berarti menciptakan sebuah pembiasaan, artinya seperti itu. Terus itu kira-kira Pak Heris kapan mau memulai aksi itu? Ini dalam semester depan ini Pak, akan segera kami eksekusi, gitu kan, untuk kegiatan ini supaya nanti lebih cepat Pak prosesnya, karena kami sudah gemes ketika anak-anak budayanya memang mager gitu kan. Betul. Terus Pak Heris terkait dengan rencana aksi Pak Heris yang tadi dalam semester ini ya, seperti itu. Kira-kira siapa saja yang dilibatkan terkait dengan rencana aksi Pak Heris yang mau diaksikan di bulan atau di semester ini tadi? Iya. Harapan saya ini kan kegiatan pembelajaran ini kan menganut sistemnya pinter, Pak. Pembelajaran yang terintegrasi dari beberapa mapel. Jadi nanti saya juga melibatkan rekan sejawat gitu kan. Kemudian semua stakeholder yang mungkin ada di sekolah. Misalnya juga kepala sekolah nanti akan saya ajak
untuk ngobrol tentang rencana aksi saya Ya, ini. Kemudian wali murid, Pak. Karena kan jam terlamanya siswa ini atau murid ini kan paling lama di rumah. betul. Sehingga kalau bisa juga memantau di rumah, kita punya lembar LK gitu kan yang bisa dikerjakan di rumah oleh anak-anak, tinggal didokumentasikan video singkat dan lain sebagainya melalui infografis dan lain sebagainya ataupun di medsos. Ini sudah bisa terlaksana ataupun kita juga berbagi jejaring dengan lingkungan sekolah kita seperti itu. Itu luar biasa Pak Heris. Mudah-mudahan apa yang menjadi aksi nyata Pak Heris dan sudah melibatkan warga sekolah terutama yang ada lingkungan sekolah itu, saya yakin itu nanti pasti akan hasilnya akan bagus. Amin ya Pak. Sangat luar biasa. Artinya apa? Anak-anak di situ Pak Heris sudah mengajak terkait dengan budaya pembiasaannya. Tadi ada rekomendasi SG-nya. Jadi ada pembiasaan karena ada istilah seperti ini Pak. Ada orang bisa itu karena terbiasa. Dari terbiasa itu dikembangkan terus akan jadi budaya. Setelah budaya terus melekat akhir jadi karakter. Kalau Nah, sudah jadi karakter itu yang betul Pak Yanto. sangat bagus sekali. Iya, itu saya coach itu kata-katanya, luar biasa. Ya, terus bagaimana Pak Heris? Kira-kira apa yang mau ditanyakan lagi? Ya, saya rasa cukup Pak Yanto. Terima kasih atas bantuan pencerahannya, sehingga saya juga merasa memiliki ide Ya, yang bisa untuk dilaksanakan supaya anak-anak ini memang ke depannya bisa mengikis budaya mager tersebut tadi. terus Pak Heris, kalau memang sudah ada, kira-kira tadi kan datang kelihatan Ya, kayak bagaimana betul. gitu ya. Setelah yang sudah ingin disampaikan sudah keluar, kira-kira perasaan Pak Heris bagaimana saat ini? Alhamdulillah dengan kesadaran penuh nih Pak tadi yang saya ini alami, saya juga bercerita kepada Pak Yanto mengenai masalah-masalah yang saya alami, kemudian ada pencerahan dan penguatan di situ. Saya merasa dimudahkan dalam mencari solusinya. Oke, kalau memang sudah tidak ada, Ya. Pak Heris, terima kasih. Ya. Waktunya juga sudah bisa komunikasi, sudah menyampaikan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Heris itu bisa terwujud seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Yanto karena sama-sama. sudah azan. Ya, Saya juga akan sama. mengimami kegiatan anak-anak. Ya, siap. Saya ini lebih dahulu. Gitu, yes, sukses selalu Pak Haris. Makasih Terima kasih Pak Yanto. Monggo. Wida, silakan. Pak Yanto, Ya. gimana Pak Yanto? Tadi sudah selesai kuncinya ya? Alhamdulillah sudah lancar, Bu Ida. Terima kasih atas bimbingannya. Ada yang perlu saya bantu, Bu? Ini tadi saya akan menyampaikan apa saja yang saya amati dari percakapan Pak Yanto dan Pak Heri sebagai kuncinya. Nah, saya melihat Pak Yanto sebagai coach sudah luar biasa, Pak. Terima kasih Bu. Ya. Pak Heri sebagai kuncinya juga sudah sangat bagus. Ya. Kalau di sini Pak Yanto sudah menanyakan tujuannya datang, kemudian menyampaikan Pak Heris menyampaikan identifikasi masalahnya seperti apa, lalu rencana aksinya juga langsung mengalir saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Pak Yanto, sehingga langsung plong untuk kuncinya setelah menyampaikan kepada coach. Nah, ini begini Pak Yanto, kira-kira dari item-item yang sudah disampaikan Pak Heris tadi selaku kunci untuk rencana aksi, kemudian langkah-langkah yang akan diambil. Kalau versinya Pak Yanto kira-kira apa yang ingin dikembangkan selain yang disebutkan Pak Heris tadi? Tadi Pak Heris sudah menyampaikan terkait dengan rencana aksinya Bu Ida. Jadi sebenarnya ada yang perlu nanti tindak lanjutnya, konsistensinya terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Heris dengan praktek di lapangannya. Nanti konsistennya itu Bu, yang mungkin juga perlu istilahnya pembiasaan terus dilakukan. Nah, jadi saya sampaikan juga ke Pak Heris. Jadi dari pembiasaan itulah yang nanti tercipta budaya. Dari budaya akan
diterapkan terus akan menjadi sebuah karakter. Kalau sudah menjadi karakter itu akan sulit untuk berubah. Dimanapun kalau sudah punya karakter baik, dimanapun akan lebih baik. Seperti itu. Sip. Jadi selamat sudah melaksanakan Terima kasih coaching dengan Bu baik Ida. bersama Pak Nggih, Heris. terima kasih. Mudah-mudahan terus menjadi bisa mengikuti, kita sudah bisa mengikuti alur tirta ya Pak ya. Amin, alhamdulillah sudah diri, Pak. Dan bisa menjadi Nggih. guru-guru penggerak yang berbobot juga. Amin, terima kasih Bu Ida. Nggih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ida. Saya izin dulu. Nggih, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Heri. Iya, Bu Galuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Monggo pinarak Bu Galuh. Ya. Matur nuwun. Ya. Gimana Bu Galuh? Pak Heris, terkait kegiatan yang akan panjenengan lakukan. Kemarin kan panjenengan sudah telepon saya. Iya. Ini nanti Bapak kan mau melakukan kegiatan coaching ya bersama dengan Pak Yanto. Betul. Ya. Bu Galuh. Ini nanti selama pelaksanaan kegiatan coaching saya akan mengamati jalannya coaching, kemudian ini nanti juga akan saya nilai. Iya. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini ada 3 poin, Bapak. Iya. Yang pertama, untuk kegiatan coaching ini kira-kira Pak Heris ini mau mengembangkan kompetensi coaching yang bagaimana? Ya. Yang pertama kami juga ingin present ya, kesadaran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif coaching ketika mungkin melakukan presentasinya ataupun mengutarakan permasalahannya. Oke Bapak. Ya. Untuk yang kedua, kira-kira Bapak dari kegiatan coaching ini nanti kompetensi mana yang secara spesifik ingin panjenengan observasi dari kegiatan coaching nanti? Ya, kalau secara spesifik, yang pertama saya juga akan mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot tentunya. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Heris. Dari kegiatan coaching nanti, indikator ketercapaian yang bagaimana yang menandakan tujuan pengembangan yang diinginkan panjenengan? Ya, yang saya ingini adalah Coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau dapatkan ya, ataupun juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya tersebut. Iya. Oke Bapak, untuk pelaksanaan coachingnya ini mau dilaksanakan kapan? Iya, rencananya pada siang hari ini, Bu. Gitu. Nanti ya jam 13.00. Oke, nanti kalau sudah siap saya bisa di-calling ya. Iya, gitu Bu Galuh. Oke Pak Heris, selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Galuh atas konfirmasinya. Ya, sama-sama. Monggo Pak Heris, saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heris. Waalaikumsalam. Sibuk Pak? Boten Pak Yanto. Monggo Pinara. Ini lo lagi nyelesaikan input penilaian anak-anak. Janji saya tadi pengen ketemu Pak Heris Pak. Monggo Pinara. Nggih. Ngapunten Pak Yanto, adanya seperti ini nggih Pak. Nggih. Santai kan kita nggih. Nggih Pak. Ya gimana Pak Yanto? Ini Pak Heris, alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Heris secara langsung dan saya ingin komunikasi menyampaikan sesuatu hal yang ada dalam benak pikiran saya Pak. Oh gitu ya Pak Yanto. Ini ada unek-unek atau masalah terkait kesulitan mungkin belajar anak-anak atau bagaimana kira-kira Pak Yanto? Betul Pak. Ini Pak, saya itu menerapkan pembelajaran, saya pikir sudah sesuai dengan rancangan yang sudah saya rancang terkait dengan model pembelajaran seperti itu. Akan tetapi beberapa hari ini ada sesuatu hal yang mengganjal dalam pikiran saya terkait dengan sifat anak-anak. Tidak semuanya sih, memang hanya beberapa anak. Kalau saya lihat permasalahan-permasalahan itu muncul, yaitu jam pelajaran saya itu kebetulan di jam-jam akhir Pak. Iya.
di jam-jam jam akhir, akhir ya. di Terus siang ya kondisi cuaca yang sudah begitu panas, di ruangan kelas nah, anak-anak seperti itu ada yang tidur-tiduran dan betul. lain Akhir-akhir ini sebagainya. memang panas sekali Pak Yanto karena El Nino Betul, ya. betul. Ya. Jadi itu terus ini akhirnya kenapa sih anak-anak kok jadi seperti ini, apa, belajarnya. Iya. Jadi konsentrasinya sudah mulai menurun, Pak. Oh gitu ya Pak Iya, Yanto. Nggih. betul, nggih. Terus berkaitan dengan itu semua, kira-kira tujuan dari Pak Yanto apa kira-kira terkait hal itu? Saya itu punya harapan dan tujuan anak-anak itu fokusnya bisa kembali lagi seperti masih di Ya, jam-jam normal ya. pagi seperti Iya, itu, semangat dan sebagainya. Jadi harapan saya itu mengembalikan konsentrasi, mengembalikan iya, fokus anak-anak untuk belajarnya. iya. Itu Pak Eris. Kalau hilang kan memang daya serapnya juga enggak masuk ya Pak Yanto. Betul, nggih. Guru juga sudah capek-capek menyiapkan dan lain Nggih. sebagainya. Tapi ya luar biasa Pak Yanto ngajar di jam-jam terakhir terus ya. Ya makanya itu Lebih Pak. banyak di jam terakhirnya ya Pak Yanto? Banyak rata-rata jam terakhir, terus ada jam, 1 jam, jeda, istirahat, lanjut lagi, itu juga sangat berpengaruh. Saya Iya, kebetulan kok, pas di jam-jam akhir, seperti iya. itu. Gitu ya. Iya, Kira-kira sudah diidentifikasi Pak Yanto? Tadi terkait, masalah yang apa, sudah sebagian disampaikan gitu kan, iya. sudah diidentifikasi kira-kira masalahnya, titik beratnya ada di mana dan Iya, sebagainya. ini Pak, saya sudah identifikasi terkait dengan anak, memang tadi sudah saya sampaikan bahwa anak-anak tidak semuanya seperti itu, hanya Oh gitu beberapa ya, anak. tidak semuanya Dan ya? saya juga tidak mau menjustis anak-anak kok seperti itu, tidak. Tapi saya mencari sumber lain. Artinya saya juga bertanya kepada Bapak Ibu guru yang lain, mata pelajaran lain. Iya, Baik itu di jam siang maupun yang pagi, apakah anak-anak ini memang style gaya belajarnya seperti itu. Saya tanya iya, seperti itu kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran lain. Ternyata memang. Jadi anak-anak itulah yang ya itu aja anaknya seperti itu. Nah, ini iya, yang menjadi PR saya, Pak, seperti itu. gitu ya Pak Iya, Yanto, nggih. nggih. Kemudian, apakah Pak Yanto sudah berpikir untuk misalnya karena kondisi tersebut, Mhm. rencana aksinya bakal kayak gimana nanti? Ya, ini saya juga sudah mencoba, eee, mengubah rencana, menata rencana, mengawali rencana baru lagi karena rencana yang saya susun kemarin ternyata hasilnya seperti ini, akhirnya menjadi kurang puas, tidak ada kepuasan Iya, tersendiri bagi saya, iya, kalau hasilnya seperti itu. Akhirnya, saya coba untuk menyusun ulang terkait dengan model pembelajaran kepada anak-anak. Nah ini, eee, terkait dengan program yang baru atau apa, rancangan yang baru saya ingin terapkan ini nanti anak-anak nyoba di jam-jam akhir itu pembelajarannya saya ajak keluar, Pak, oh gitu di ya Pak luar Yanto. kelas, bukan di dalam kelas. Ya supaya agak fresh ya, Betul. artinya juga karena kondisi juga panas gitu kan, diajak Pak Yanto keluar gitu ya, Y, ya itu, supaya me-refresh-lah paling enggak ada betul. suasana baru Y, dan lain sebagainya y, gitu kan, untuk mengembalikan fokusnya fokus gitu, nggih. anak-anak, y. Iya, Eee, jadi itu rencana saya seperti itu, Pak. Jadi nanti, bukan di dalam kelas lagi, iya, nanti saya ajak keluar biar ada udara segar walaupun siang hari, tapi kan kalau betul di betul Pak luar itu Yanto. masih ada angin itu kan Iya, masih kalau enak gitu anak-anak loh. terus berada di dalam kelas juga, waduh di kondisi siang gitu Betul, kan, nggih. juga memang cuaca yang sangat panas gitu. Kemudian Pak Yanto berkaitan dengan kegiatan rencana aksi, Mhm. kira-kira siapa yang bertanggung jawab dan mungkin siapa juga yang bakal terlibat untuk mensukseskan kegiatannya Pak Yanto? Ya, ini Pak Iris, saya pribadi kemarin juga sudah, menyampaikan, program itu, menunjukkan program itu salah satunya tentunya ke kurikulum, Ya, terus ke Bapak Ibu guru yang lain dan ya, juga kepada pimpinan. Artinya saya mohon izin terkait dengan kegiatan pembelajaran nanti kalau mungkin saya khawatir di luar kalau tidak memberi informasi kepada Bapak Ibu guru yang teman sejawat, takut mengganggu kelas lain seperti itu. ya, Artinya anak-anak saya ajak keluar tujuannya bukan apa, tapi pembelajaran memang saya ajak keluar. ya, Nah, kebetulan di sekolah itu kan juga ada gazebo yang bisa kami manfaatkan untuk pembelajaran di luar kelasnya. betul Seperti Pak itu. Yanto, nggih, karena Nggih, fungsi pengawasan ya betul. untuk itu harus tetap terjaga. Udah luar biasa Pak Yanto itu yang dilakukan Pak Yanto, karena kan memang di tengah cuaca yang panas, sehabis itu
di kegiatan jam-jam terakhir lagi Ya, anak-anak harus ini, sehingga Pak Yanto tadi punya rencana aksi yang mana mengajak anak-anak berkegiatan di luar supaya bisa menarik minat, fokus dan iya Pak konsentrasi Heris. ya Pak Yanto. Nggih. Nggih. Dari semuanya tadi kira-kira gimana Pak Yanto perasaannya? Ya, Sudah lega apa belum atau masih ada yang kurang ya. atau bagaimana? Alhamdulillah setelah saya menyampaikan yang menjadi beban Iya, pikiran hati tentunya saya sudah sampaikan ke Pak Heris. iya, Pak Heris juga sudah memberikan banyak solusi, masukan, iya, jalan keluarnya dan pencerahan. Eh, Sudah sangat-sangat apa ringan dalam pikiran saya iya, daripada tadi. Intinya betul. kemarin saya bingung harus ke siapa, saya harus menyampaikan permasalahan yang saya alami ini. Nah, Iya, makanya kemarin sebelum itu saya menghubungi Pak Heris untuk bisa ada waktu untuk berbincang-bincang seperti itu. Nah, iya, baru janji kemarin itu saya eh, laksanakan hari ini ketemu Pak Heris dan alhamdulillah sekali lagi Pak Heris saya mengucapkan banyak terima kasih iya, pencerahannya, motivasinya dan insya Allah akan segera saya aksikan terkait dengan rancangan yang iya, ingin saya terapkan dan harapannya apa yang menjadi harapan saya mengalihkan fokus pembelajaran fokus anak mudah-mudahan bisa iya. tercapai. Luar biasa Oke, Pak Yanto. terima Oke, kasih Pak Heris. semangat selalu. Saya yakin nanti dengan eh, panjenengan sudah mempersiapkan anak-anak, kemudian memfasilitasi kebutuhan murid Oke, tersebut menjadi hal yang luar biasa nanti oke, pembelajarannya bagi anak-anak. Nggih, oke, gitu oke. nggih Pak Yanto. Terima kasih Pak Heris Ya, atas waktunya. Jangan sama-sama Pak Yanto. bosan-bosan nanti saya harus menghubungi Pak Heris untuk saya ajak Iya. sharing lagi. Ya, enggak Pak Yanto ini tadi kebetulan hanya input nilai aja Oke, supaya cepat tuntas gitu oke, kan. terima kasih kalau gitu Pak Heris nggih. Saya Nggih, permisi dulu sama-sama. nggih. Mau ngajar lagi soalnya. Nggih. Nggih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Heris, ya Bu Galuh. gimana kegiatan ini tadi? Alhamdulillah. Ya Pak Yanto sudah bercerita terkait dengan masalah-masalah kesulitan yang dialaminya. Khususnya memang beliau mengajarkan di jam-jam terakhir penataan jamnya sehingga membuat anak-anak ini konsentrasinya kan pasti kurang fokus ya Bu ya, Iya, hilang betul. karena juga situasi cuaca yang panas. Iya, Ya, iya Pak. Heeh. gimana Bu Galuh? Dari pengamatan saya tadi, Ya, Pak Heris melakukan kegiatan coaching ini sudah menggiring Pak Yanto untuk menyampaikan tujuan percakapannya tadi. iya, Kemudian juga Pak Heris sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada beliau. iya, Kemudian kegiatan coachingnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. iya, Lalu Pak Heris juga memberikan pemantapan kepada beliaunya. iya, Ini Bapak, terkait coaching tadi, iya. kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan Pak Heris Iya. setelah ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, Iya, betul. yaitu berbasis kemitraan pada Pak Isuyanto, Iya. karena kita merupakan rekan sejawat ya, Mhm. yang bisa nanti menguatkan dengan solusi-solusi yang idenya dari beliaunya semua, Oke. gitu kan, sehingga mengeksplorasi ide brilian atau win-win solution yang langsung beliau temukan. Mhm. Nah, contoh misalnya model pembelajarannya Iya, dan betul. sebagainya itu nanti yang jadi ini kompetensi yang kita kembangkan. Oke Bapak, Iya, semoga nanti di kegiatan coaching-coaching selanjutnya iya, bisa berjalan dengan iya. lancar. Dan Heeh. tadi mungkin juga ada pertanyaan berbobot ya, Iya, harapan kami betul. selalu menguatkan dengan itu Sip. supaya apa ya, selalu berinovasi kayaknya Iya, seperti itu ya iya, Pak Galuh ya, betul-betul Pak Bapak. Yantonya ya. Nggih. Nggih, Saya rasa cukup itu ya Pak untuk iya, perbincangan kita kali ini. Saya doakan nanti untuk pelaksanaan rencana aksinya Pak Yanto yang iya. sudah di-coach oleh Pak Heris bisa berjalan dengan lancar dan Amin, amin, amin. konsisten. Terima kasih Bu Oke, Galuh juga sama-sama ya Bapak. atas Nggih, kerjasamanya. sama-sama. Terima Nggih, kasih. sip. Saya undur diri Sehat-sehat dulu, selalu pamit ya. dulu. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Wida, Pak gimana Eris. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kok baik. tambah kelihatan seger ya Pak Eris ya? Alhamdulillah, karena sering Pinara, berkegiatan Pinara. olahraga ini, Bu. Silakan duduk Pak Eris. Inggih. Gimana Bu Ida, sehat? Alhamdulillah Iya. sehat. Ini Bu Ida berkaitan dengan kegiatan kucing ya. Ya, kemarin Bu Ida kontak saya akan melaksanakan kegiatan kucingnya Pak Yanto, Pak nggih. Yanto. Kira-kira dilaksanakan kapan itu, Bu? Setelah ini insya Allah. Oh, setelah ini ya, Iya. langsung ya. Oh, gitu, Bu. Nanti saya juga akan mengobservasi untuk Siap. kegiatannya coaching pada siang hari ini. Kemudian akan melakukan juga penilaian di sana ya Bu Ida ya, terkait dengan Siap, kegiatan Pak yang Eris. dilakukan. Kemudian saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Ida nanti. Ya. Tentunya nanti kompetensi Kuci yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana itu Kuci bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh, Jadi gitu dari ya. mengidentifikasi masalahnya, kemudian bisa membuat rencana aksi dan melakukan langkah-langkah sesuai yang sudah direncanakan. Iya. Begitu Pak Iya. Heris. Iya. Kemudian yang kedua, Bu Ida, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Ini nanti Yang spesifik. iya. Ya. Tentunya kita kan guru penggerak ya. Iya. Nah, jadi secara spesifik saya nanti akan memberikan istilahnya pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait dengan kompetensi seorang guru ketika menangani siswa Ya. dan untuk kemajuan pembelajaran. Oh gitu ya, Bu Pak Ida ya. Iris, ya. Ya, kemudian yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Indikator yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Ya, indikator yang ingin dicapai tentunya sesuai dengan alur tirta, Pak. Alur tirta ya. Alur tirta Ya. itu bisa dilaksanakan mulai tujuan, identifikasi masalah, dan rencana aksi yang akan dikerjakan. Begitu Ya, baik. Pak Eris. Baik Bu Ida, luar biasa sekali. Semoga nanti coachingnya lancar, nggih. Amin. Dan, ini sehingga bisa memberikan penguatan kepada ini. Ya. Terima kasih Pak Eris. Ya. Saya pamit dulu Bu Ida. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Waalaikumsalam Pak Yanto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Monggo, mohon maaf ganggu waktunya. Ya. Terima kasih Bu. Gimana Pak Yanto, tadi kok sepertinya di Japri saya ada Pak Yanto, saya baca ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bu. Rahasia apa enggak Pak ini kira-kira? Iya, rahasia hati. Oh, rahasia hati. Ini Bu Ida, apa, Pak, mohon maaf sebelumnya mungkin mengganggu waktunya Bu Ida sebentar saja. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Ida, ingin menyampaikan sesuatu yang dalam beberapa hari ini kok menjadi beban pikiran diri saya gitu loh Bu. Iya. Ini Bu, saya itu sudah merancang pembelajaran, menurut saya sudah sesuai model pembelajarannya dan lain sebagainya. Itu saya pikir sudah sesuai. Akan tetapi beberapa hari ini menjadi beban, menjadi ganjalan di hati saya. Itu ternyata anak-anak itu responnya menurun, Bu. Konsentrasinya menurun. Jadi tidak bisa fokus di kegiatan pembelajaran yang saya lakukan seperti itu, Bu. Itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ke Bu Ida. Itu, Bu. Pak Yanto mengajar apa Pak Yanto? Saya bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia kelas 9. Kelas 8. Kelas 9. Responnya anak-anak menurun. Nggih. Kira-kira anak-anak responnya menurun ini Pak Yanto mengetahuinya dari data apa, Pak? Ini, Bu. Jadi saya saat pembelajaran itu anak-anak sudah enggak bisa fokus, itu sudah tidur-tiduran. Terus kalau diingatkan itu bilang capek, kondisinya panas dan lain sebagainya. Jadi
saya mengindikasikan bahwa, oh apakah karena jam pembelajarannya itu, saya itu kebanyakan di ini Bu Ida, jamnya itu di jam-jam akhir, jam siang. Iya, Ya, iya. jam-jam siang. Apakah ini yang menyebabkan jadi fokusnya anak-anak itu jadi menurun? Sebenarnya tidak semuanya, Bu, hanya beberapa anak saja yang seperti itu. Kalau yang lain masih bisa enjoy, bisa mengikuti. Tapi akhirnya saya khawatir kalau beberapa anak ini tidak segera diselesaikan, akhirnya juga berpengaruh kepada yang lain. Saya khawatirnya seperti itu. Makanya ini sebuah ganjalan di hati saya dalam beberapa hari ini, Bu. Seperti itu, Bu Ida. Iya, iya. J. Kira-kira Pak Yanto sudah punya gambaran nggak rencana aksi yang akan dilakukan agar anak-anak ini tidak menurun respon belajarnya gitu, Pak? Ya. Ini Bu, kalau saya indikasi permasalahan mungkin yang munculnya karena jamnya di siang hari, apalagi dengan memang kondisi saat ini yang panas dan lain sebagainya itu, secara logika memang kalau di dalam ruangan itu kan juga kondisi tidak nyaman memang seperti itu. Terus saya juga mencoba merubah rencana pembelajaran saya, yang saya terapkan nanti itu anak-anak rencana saya ajak pembelajarannya di luar Bu, di luar kelas. Bukan di dalam Outing kelas, kelas ya, Pak ya? outing kelas seperti itu. Jadi tetap tapi di lingkungan Luar kelas, biasa seperti itu. outing kelas. Nggih. Seneng nanti kira-kira pasti Iya, anak-anak. karena anak-anak lebih bebas, Iya, iya, walaupun iya. kondisi panas kalau di luar masih ada angin dan sebagainya. Angin, iya, Nah, iya. atau mudah-mudahan itu rencana yang sudah saya canangkan seperti itu dan dalam minggu-minggu ini akan saya ini Bu, terapkan seperti itu. Minggu-minggu ini ya, Pak Iya, ya? nggih. Langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Mungkin? Ya, terkait dengan anak-anak di luar itu nanti, saya sesuai sudah di awal sudah melakukan diagnosis teksnya, anak-anak sudah saya ketahui terkait dengan gaya belajar anak-anak. Ada yang kinestetik, ada. Nah, dari itu sudah saya petakan, saya buat kelompok kecil-kecil, Bu. Nah, nanti saya ajak di luar itu tetap dalam bentuk kelompok. Nanti apa yang dikerjakan di kelompok itu tugas anak-anak harus selesai dan wajib mempresentasikan bersama kelompoknya seperti itu. Gitu. Nggih. Bagus sekali itu, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Bu. Ya, Oke. ya. Nggih, seperti itu langkah yang ingin saya nanti yang sesuai dengan rencana yang saya terapkan nanti seperti itu. Iya, Nggih. iya, iya, iya. Nggih. Itu begitu tadi Bu Ida. Jadi terkait dengan langkah-langkah yang saya terapkan nanti ada apa kegiatan pembelajaran yang saya rancang, pembelajaran di luar kelas atau outing kelas tapi tetap di lingkungan kelas tersebut. Itu seperti itu tadi ya anak-anak punya tanggung jawab dan hasilnya presentasi dari masing-masing kelompok. Seperti Bagus, itu. bagus. Nggih. Ya. Mudah-mudahan nanti langkah-langkah yang sudah disusun Pak Yanto bisa berjalan dengan baik. Amin. Nggih. Rencana aksinya sukses dan Amin. anak-anak tambah semangat belajar, Pak. Itu harapan saya seperti itu. Iya. Nggih. Nggih. Begitu mungkin Pak Yanto ya. Gimana Nggih. rasanya sudah punya solusi dan merasa apa yang dirasakan Pak Yanto? Iya, sudah beda dengan yang tadi, Bu. Artinya kalau tadi saya masih berjalan sini dengan beban berat, ini nanti saya meninggalkan dari tempat ini, otomatis bebannya akan tambah ringan, seperti itu. Karena apa yang sudah saya arahkan sudah saya bisa mengutarakan ke Bu Ida dan Bu Ida juga sudah menyampaikan solusi, terus motivasi, itu sudah sangat-sangat berterima kasih sekali Bu Ida telah memberikan pencerahan dan saya juga mohon maaf Bu, mengganggu waktu jenengan harus berkomunikasi seperti ini, akhirnya waktu jenengan tersita. Oh, enggak apa-apa Pak Yanto, demi kemajuan anak-anak itu kita enjoy saja, kan kita anggap sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah. Iya, amin amin. Nggih. Mungkin itu sementara Bu. Sekali lagi saya Ya, Pak ucapkan Yanto. terima kasih atas waktunya dan supportnya, motivasinya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan saya itu bisa terwujud Semangat untuk membalikan fokus anak. luar biasa Nggih. idenya. Itu Bu, terima Nggih. kasih. Terima kasih, mohon maaf. Sampai ketemu lagi Permisi Pak dulu, Yanto. nggih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Heris. Waduh, tambah seger ini kayaknya Bu Ida. Kalau Alhamdulillah. kemarin saya, sekarang Bu Ida. Silakan Nggih. duduk Pak Heris. Iya Bu Ida. Terima Gimana tadi kasih. observasinya? Iya. Setelah saya tadi mengobservasi ya Bu Ida ya untuk coachingnya yang dilakukan Bu Ida, alhamdulillah luar biasa gitu kan.
Kemudian kira-kira apa yang masih ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari Kuci Iya, tadi, Pak. Eh, Pak Yanto tadi selaku Kuci itu menyampaikan tentang rencana aksi dan langkah-langkahnya. iya, Tadi kalau eh, ingin saya lanjutkan lagi, saya tuh ingin mengembangkan selain dari outing kelas itu juga semacam ice breaking yang oh gitu membangkitkan ya, semangat siswa. gitu ya Bu Jadi ya. eh, istilahnya mencas anak-anak yang sedang loyo tadi ataupun mengantuk itu dengan Ya, karena di ice breaking yang jam-jam terakhir ya, menarik ya di betul, jam-jam terakhir. betul. Eh, Ketika saya observer, saya juga sudah melihat luar biasa. Bu Ida sudah eh, menggiring ya kegiatan Pak Yanto, coachingnya Pak Yanto dengan alur tirta ya. Jadi sudah benar-benar sesuai dengan alur. Kemudian apa ya ini pada catatan saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk memancing Pak Yanto untuk menemukan ide-ide dan solusi-solusi di lapangannya bagaimana. Kemudian juga memberikan pemantapan dan penguatan pada Pak Yanto, nggih, gitu ya Bu Ida. Ya. Dari hal tersebut kira-kira apa yang masih ingin dikembangkan oleh Bu Ida? Ya. Jadi kalau yang selain yang ingin saya kembangkan lagi itu Pak Yanto mungkin eh, selain me- mengajak outing class, Ya, outing class tadi ya. memberikan ice breaking Ya. yang menarik itu juga menggali informasi data anak, Pak. Hmm, Secara spesifik, secara ya, khusus, mungkin yang ngantuk, yang loyo itu apa mayoritas, apa sebagian. Nah, itu kalau ketika mayoritas, maka apa yang harus dilakukan guru. Ketika minoritas, berarti harus ada data-data pendukung, mungkin dari PK, iya, ataupun latar belakang ya dari anak itu perlu diketahui iya, oleh guru. luar biasa Bu Ida. Oke. Mudah-mudahan hasil coaching ini juga apa ya, Pak Yanto bisa mengembangkan lebih apa yang ingin Amin, dicapai amin, amin. karena Ya, Pak Eris. juga peran serta kemitraan yang Bu Ida lakukan Ya, tadi ya sangat memfasilitasi Pak Yanto. Nggih. oke. Ya Bu Ida, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di lain Terima kesempatan kasih ya Bu Pak Ida. Heris atas Sama-sama Bu Ida, masukan-masukannya. sama-sama nggih. Saya Ya, pamit dulu monggo nggih. nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.